Halo Indonesia, jumpa lagi dengan aku Ardi dan aku Dika. Tentunya kita kembali dalam program yang spesial di Surabaya TV yang akan membahas berita yang terupdate, Terunik dan terkece pastinya. Dimana lagi kalau bukan di Viral Ngobrol Seru Viral Indonesia. Oke, gimana kabarnya Dika? Baik dong, Kak Adi gimana? Wah, baik juga. Ini kita sudah memasuki musim hujan ya. Tentunya kita juga memperingatkan atau memberi tahu untuk pemirsa di rumah untuk selalu menjaga kesehatan, apalagi rawan hujan Ya. ini. Apalagi kalau terkena penyakit kan bahaya Kak, Benar banjir. banget. Kita sudah terkena masa pandemi, Ya. masa pandemi yang ada virusnya, dan kita harus siap-siap vitamin atau kondisi kesehatan tubuh itu harus benar-benar Dan juga menjaga imunitas. Nah, itu benar banget. Apalagi sekarang udah mulai masuk musim hujan di bulan November ini ya. Mungkin ada beberapa hari lalu dan juga beberapa hari ke depan Surabaya tentunya pasti akan mengalami musim hujan. Nah, ngomong-ngomong soal hujan dan soal imunitas dan soal penyakit ini, ada berita apa ini pertama ini, Dika? Ada Pak. Ya, sampah yang ya. menyebabkan penyakit di sekitar kita juga. Benar banget. Sampah itu termasuk salah satu sumber penyakit yang ada di sekitar kita. Jadi kita harus benar-benar menjaga kebersihan lingkungan. Nah, ini juga sempat viral beberapa waktu lalu di Kota Bangkalan di Madura ya, yang dimana sampahnya ini sampai meluber ke jalanan. Ya, nggak usah lama-lama, kita langsung aja lihat ini artikel. Video viral sampah meluber hingga ke jalan di Bangkalan, Bupati hari ini harus selesai. Ya, ini pada hari Selasa lalu, tanggal 16 November 2021 sempat viral karena sampah yang terlalu meluber. Dikutip dari kompas.com, video tumpukan sampah yang meluber hingga ke ruas jalan di Kelurahan Panggaran, Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan, Madura viral di media sosial. Nah, mengetahui hal tersebut, Bupati Bangkalan RK Abdul Latif Amin Imrom langsung meninjau lokasi. Nah, si Bupati ini juga minta segera diselesaikan. RA Latif mengatakan bahwa dirinya mendapatkan informasi terkait membluncurnya sampah di lokasi tersebut melalui pesan singkat WhatsApp. Iya, kami dapat informasi ini melalui pesan WA dan viralnya di platform media sosial, kata RA Latif saat meninjau lokasi tersebut Selasa 16 November 2021. Nah, dia menekankan soal persoalan sampah yang membludak harus dituntaskan segera. Ya, ini sempat memang menjadi perhatian khusus bagi masyarakat Indonesia, yang dimana masyarakat Indonesia ini banyak sekali penduduknya. Jadi kita harus memperhatikan sampah. Apabila kalau dipilih dulu buat daur ulang kan, buat kerajinan yang bermanfaat. Jika ada manfaatnya kita bisa daur ulang lah. Ngomongin soal sampah tadi, ya itu tadi videonya ya, yang sempat memang sedikit miris, yang dimana sampah itu harus berada di tempatnya, tempat pembuangan sampah atau tempat pembuangan akhir, tapi bisa di jalanan. Itu salah banget. Sampai meluber di jalanan, sampai mengganggu perjalanan orang ya, apalagi sampai itu sangat-sangat menjadi sumber penyakit. Benar banget ya. Kita harapkan untuk pemirsa di rumah tetap mengontrol limbah manusia ya, limbah manusia, entah itu baik sampah ataupun kotoran lain dan lain sebagainya, kita olah sebaik-baik mungkin kalau misalkan bisa diolah. Yang jelas kebersihan itu bukan tanggung jawab dari pekerjaan tukang pembersih, tapi kita semua. Benar banget. Dan juga kebersihan merupakan sebagian dari iman. Benar banget. Nah, ngomong-ngomong soal sampah, ini juga sampah kan dapat menyumbat atau menyebabkan banjir dan lain sebagainya. Apalagi musim hujan sekarang kan. Benar banget. Nah, ngomong soal musim hujan yang kita sudah bahas tadi, ini sempat ada video viral ya dari Surabaya. Dari Surabaya. Apa? Atau danaunya Unesa ini sempat meluber. Meluap. Ya, nggak usah lama-lama, ini dia video. Ya, itu tadi ya sempat video
amatir dari seorang pengendara yang merekam kejadian memang sempat melubernya danau, entah ini penyebabnya dari tersumbatnya sampah atau karena volume hujan yang berlebih, kita kurang tahu. Coba ini kita baca artikelnya saja. Hujan deras, air danau Unesa meluber, bakal dibuat sodetan. Nah, hujan lebat yang mengguyur kota Surabaya pada hari Selasa lalu 16 November membuat air danau Unesa Lita Wetan meluber ke jalan. Dikutip dari genpi.co Jatim, hujan lebat yang mengguyur kota Surabaya Selasa 16 November sore tadi membuat air di Danau Unesa Lita Wetan meluber ke jalan. Nah, pada saat ini Camat Wiyung Budiono mengatakan koordinasi dengan dinas terkait sudah dilakukan rencananya untuk mengantisipasi kejadian serupa, maka akan segera dibuatkan sodetan dari arah timur ke barat danau. Itu kan baratnya ada selokan, itu sebagai inisiatif mengurangi katakanlah kapasitas waktu itu tidak mumpuni menampung air, kata Budiono kepada genpi.co Jatim Selasa 16 November. Karena hujannya juga lebat, waktu itu ada daya tampungnya, nggak cukup, akhirnya meluber. Terangnya posisi genangan sendiri hujannya terjadi pada bagian timur, sedangkan untuk di bagian barat tidak tergenang. Genangan gak tinggi, masih bisa dilalui. Aku tadi lewat situ, genangan itu di sisi sebelah timur, tapi yang sebelah barat yang ditempati PKL itu tidak banjir, ungkapnya. Ya, itu tadi artikel tentang melubernya Danau Unesa, yang dimana emang apapun masalahnya ketika entah itu karena sampah atau karena volume hujannya berlebih hingga membuat danau itu tidak bisa menampung lebih banyak air lagi, yang jelas itu juga termasuk salah satu sumber penyakit yang dimana kita harus jaga-jaga dan juga siap diri, siap siaga untuk meningkatkan imunitas tubuh kita, sering-sering mengkonsumsi vitamin C dan lain sebagainya, dan juga jangan terlalu capek dan lain sebagainya. Itu saja. Oke, ngomong-ngomong soal banjir, ini masih berhubungan dengan banjir Kak. Tapi bedanya tidak di Surabaya, di Kalimantan. Ya, langsung saja ini dia. Banjir Sintang Kalbar sudah 4 pekan. Ini penyebab dan kondisi terbarunya. Ya, banjir Sintang Kalbar sudah 4 pekan namanya. Data terakhir dari BNPB, tinggi air masih sekitar 100 hingga 300 cm. Banjir menggenangi Kabupaten Sintang sejak Kamis 21 Oktober. Banjir terjadi setelah hujan ekstrim mengguyur sehingga debit air Sungai Kapuas dan Malawi meluap. BPBD Sintang menginformasikan tinggi muka air berangsur surut hingga 50 cm di beberapa lokasi, sedangkan pantauan cuaca BPBD menyampaikan cuaca mendung. Banjir Sintang Kalbar, masyarakat diminta tetap waspada. Nah, 2 dari 3 wilayah di Sintang yang paling terdampak ialah Kecamatan Kayan Hilir dan Sintang. Sejumlah wilayah di Sintang masih diprediksi akan terjadi hujan intensitas ringan hingga sedang. Menyikapi potensi hujan, pemerintah daerah dan masyarakat diimbau selalu waspada dan siap siaga, khususnya menghadapi bahaya banjir susulan, kata Kapus Datinkom Kebencanaan BNPB Abdul Muhari pada Senin 15 November. BNPB juga mengimbau warga selalu menerapkan protokol kesehatan di saat darurat, terutama saat proses evakuasi maupun di pos pengungsian. BPBD Kabupaten Sintang juga terus melayani warga terdampak, khususnya di pos pengungsian. Pos pengungsian didukung oleh pos lapangan yang tersebar di 5 titik. Ya, itu tadi memang bencana, memang tidak tahu kapan datangnya. Yang jelas kita harus siap siaga, waspada juga. Ditambah lagi kita nggak akan tahu kapan berakhirnya bencana itu ya, tanpa terduga, di mana banjir yang biasanya mungkin ya 3 hari atau 4 hari atau bahkan paling lama ini seminggu. 4 pekan. Ini bahkan sampai 4 pekan. Nah, itu tadi ini sangat perlu diwaspadai untuk semua warga Indonesia, ya semua manusia umumnya, untuk selalu menjaga kebersihan ataupun membuang sampah pada tempatnya juga kan. Benar banget ya, tentang apapun itu kita harus selalu siap siaga di musim penghujan ini. Ya udah nggak terasa ya. Ya, itu tadi untuk berita di segmen 1. Nah, di segmen 2 ada apa? Ada berita lagi tapi lebih menarik lagi Kak. Tetap di Viral, ngobrol seru, Viral Asia. Masih di Viral, ngobrol seru, Viral Asia. Nah, kita kembali lagi nih di Viral di segmen kedua. Ya, tentunya kita akan membicarakan berita-berita yang hangat ya. Ya, kali ini ada berita apa ini? Agak sedikit miris sih Kak. Kabarnya ini ada ibu yang istri dari di penjara. Istri yang di penjara karena memarahi sang suami
ketika Akibat pulang mabuk-mabukan. mabuk-mabukan. Ya, langsung saja ini dia artikelnya. Istri dipenjara akibat memarahi suami pulang mabuk-mabukan. Netizen, hukum tidak adil karena uang. Dilansir dari terkini.id, perasaan sedih dan kecewa dialami oleh Ibu Valencia berdomisili Karawang, Jakarta Barat. Dilansir dari kompas.com, Ibu Valencia dituntut penjara selama 1 tahun akibat memarahi suaminya yang pulang ke rumah dalam keadaan mabuk. Nah, diketahui sang istri dilaporkan sang suami sejak September 2020 ke JPU PN Karawang. Kemudian jadi tersangka pada bulan Januari 2021 dan pada Kamis 11 November 2021 Ibu Valencia dikenakan tuntutan penjara selama 1 tahun. JPU menjatuhkan keputusan tersebut dalam keadaan anak Ibu Valencia tengah mengalami sakit. Nah, ini juga ada komentar dari ibunya, nggak nyangka sampai 1 tahun, bukan nangis lagi kalau kami udah pingsan kemarin, kata Valencia. Chan Yung-ching, pria asal Taiwan itu justru melaporkan sang istri yang melaporkan istrinya atas KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga psikis kepada suaminya. Nah, merasa tidak percaya, Valencia tidak menyangka semua orderan dia dijadikan sebagai alat bukti untuk dilaporkan ke polisi. Merasa tidak bersalah dan tidak terima atas gugatan tersebut, Valencia mengutarakan keberatan dan menganggap hal tersebut sebagai diskriminasi. Saya keberatan yang mulia, apa yang dibacakan tidak sesuai fakta. Masa hanya karena saya mengomel suami yang suka mabuk-mabukan, saya jadi tersangka dan dituntut 1 tahun penjara, kata Valencia kepada Majelis Hakim dalam kompas.com. Ya, itu tadi ya beritanya yang cukup sangat juga disayangkan, atau juga entah gimana soal hukum yang di Indonesia. Yang jelas memang kita membutuhkan hukum yang valid dan yang juga kuat juga, yang dimana memang kita sebagai, bukan kita ya, maksudnya sebagai seorang istri yang dimana kita harus memarahi suami ketika melakukan kesalahan, tapi kenapa dia yang dipenjarakan? Justru dia yang dipenjarakan karena memarahi suami melakukan kesalahan. Apalagi juga mabuk-mabukan pulang ke rumah itu bukan hal yang baik gitu untuk ya. kita tiru. Ya, dan si ibu ini juga dianggap sebagai KDRT, menyerang psikis dengan kata-katanya kepada suami ya. Padahal ketika pulang mabuk-mabukan itu juga sebenarnya juga dirawankan atau rawan untuk memicu KDRT, Pak. Soalnya kan mabuk dalam nggak sadar, dan juga itu bisa memicu KDRT yang kekerasan juga. Nah, langsung aja ini dia video dari semuanya diabaikan. Ya viral aja, Pak. Suami mabuk-mabukan, dimarah, malah dipidanakan. Perlu ibu-ibu se-Indonesia biar tahu, tidak boleh marah suami kalau suaminya pulang mabuk-mabukan. Harus duduk manis, nyambut dengan baik. Marah sedikit di penjara. Jadi saya punya 2 anak di rumah, saya sebagai ayah, sebagai ibu dituntut 1 tahun. Ya, itu tadi video ungkapan sedih dari seorang ibunya. Iya. Nah, langsung saja kita juga perlu Ada komen-komen dari netizen. Hukum nggak adil karena uang, kata akun tersebut. Ya, terus juga ada dari @arman pecinta damai. Wah, pengadilan di Indonesia ini lucu, kayak pelawak. Wah. Dan juga ada dari Erlandi Huta Barat, jaksa penuntut umum aja yang dituntut, terus dijatuhin hukuman 20 tahun karena tak bisa menangani kasus pidana umum. Lah, ini juga ada beberapa komentar dari netizen. Tentunya rasa keberatan atas keputusan dari jaksa penuntut umum. Apalagi dia memarikan demi kebaikan juga kan. Bener banget, demi kebaikan rumah tangga dan lain sebagainya. Yang diharapkan suami itu menjadi lebih baik, tapi kenapa ketika dimarahi Malah melaporkan, juga menjarakan. ya, kita harapkan untuk rumah tangga di luar sana tidak terjadi lagi seperti berikut, yang dimana suami yang tidak terlalu suka melapor atau lain sebagainya dan sebagainya. Ya, pokoknya itu aja. Ya, kita beralih langsung kembali ke berita selanjutnya. Ada apa di sini? Ada fenomena yang sangat kejadiannya sempat kejadian yang menggegerkan antara 2 orang dewasa yang sempat bertengkar, tapi bertengkarnya ini agak sedikit beda kak. Pakai senjata lah, nggak usah lama-lama, ini di artikelnya. 2 pria berkelahi pakai golok dan gergaji, leher alami sabetan,
terungkap apa pemicu pertengkaran pada hari Rabu 17 November 2021. Dikutip dari tribunmanado.co.id, sebuah video pendek viral di medsos. Video itu memperlihatkan pertengkaran dua orang. Terlihat di video dua pria baku hantam pakai senjata tajam. Ada yang pakai golok dan satunya pakai gergaji. Beruntung tembakan petugas kepolisian membuat keduanya bubar. Identitas terlibat perkelahian menggunakan senjata tajam, golok dan gergaji di Jalan Bypass Insinyur Haji Juanda, Kota Tasikmalaya pada hari Selasa 16 November. Kedua lelaki tersebut menderita luka sabetan senjata tajam masing-masing di bagian leher, namun tak sampai ambruk. Aksi perkelahian di depan kantor Samsat Kota Tasikmalaya itu segera dilerai petugas Samsat dan warga. Petugas terpaksa melepas tembakan ke atas karena keduanya masih terlibat duel hingga ke badan jalan. Setelah ada tembakan, barulah keduanya berhenti dan segera dipisah dan diamankan petugas. Keduanya menderita luka di sabetan di leher. Aksi duel berdarah itu mengundang perhatian warga hingga sempat membuat arus lalu lintas bypass tersendat. Tak lama petugas Satlantas dan Sabara tiba di lokasi melakukan pengamanan. Kedua lelaki yang terlibat duel dilarikan ke rumah sakit yang berbeda. Belum ada keterangan resmi dari polisi terkait aksi perkelahian tersebut. Hingga berita ini dibuat, aparat masih berjaga-jaga di lokasi untuk mengantisipasi keributan susulan. Ya, itu tadi artikel tentang perkelahian bapak-bapak yang sempat memanas juga. Ya, kita harapkan tidak terjadi kejadian itu lagi. Yang jelas ini juga ada videonya, langsung ini dia video. Ya, itu tadi videonya ya cukup membahayakan bagi kedua pihak dan juga orang lain. Ya, orang lain benar banget, yang orang yang mau lewat Kan takut juga, takut kena senjata. Duar. Yang jelas diharapkan tidak lagi terjadi kejadian seperti ini. Sangat merugikan untuk kita semua, orang sekitar ataupun keluarga kita. Ya, misalkan ya jika tidak diinginkan, misalkan ada yang sampai menjadi korban, sampai jadi korban, itu kan sangat merugikan sekali gitu. Hanya masalah sepele sampai menghilangkan nyawa, sangat rawan. Oke, kita beralih ke berita selanjutnya ini. Ngomong-ngomong soal keributan, ya ngomong-ngomong soal keributan ini kita akan membahas tentang kegiatan yang anak muda sering lakukan. Ini apa? Ada Sunmori apa? Sunday Morning Friday, ya. Dan ini sempat viral karena mengganggu kenyamanan warga. Bener banget, kegiatan Sunmori yang dilakukan para pemuda-pemuda ini cukup membuat warga sekitar resah karena melakukan geber-geber. Nah, ini langsung saja, ini dia artikelnya. Viral video warga sweeping pemotor knalpot brong di Magetan. Polisi bakal gelar patroli pada hari Selasa 16 November 2021. Dikutip dari kompas.com, puluhan warga melakukan sweeping terhadap pemotor knalpot brong viral di media sosial. Aksi tersebut diketahui terjadi di kawasan Jalan Sarangan hingga Cemoro Sewu, Magetan, Jawa Timur pada hari Minggu 14 November 2021. Dalam video tersebut menunjukkan kekesalan warga di kawasan Jalan Sarangan hingga ke Cemoro Sewu, Magetan. Puluhan warga menghadang para pemotor yang menggunakan knalpot brong tersebut. Bahkan beberapa diantaranya membawa bilah bambu dan memukuli motor dengan knalpot brong tersebut. Dalam video juga terlihat ada pemotor yang jatuh karena berusaha menghindari warga. Nah, Kepolisian Sektor Plaosan, Kabupaten Magetan memastikan akan menggelar operasi terhadap pemotor yang menggunakan knalpot brong di wilayah perbatasan Jawa Timur, Jawa Tengah tersebut. Ya Allah, Masya Allah. Ya, itu tadi artikel dan juga video Video. cuplikan dari emang kita nggak menyalahkan kegiatan anak Sunmori. muda ya untuk Bersenang-senang, tapi juga bisa menghormati lah masyarakat sekitar. benar banget. Tentunya kita kan juga sudah ada undang-undang lalu lintas yang dimana knalpot itu sudah ada aturan suaranya ya. Maksimal berapa desibel, 80 atau 85 lah, sekitar situ. Yang jelas tidak mengganggu kebisingan Oleh warga masyarakat, sekitar. apalagi ini daerah pedesaan yang dimana sopan Biasanya santun itu dijunjung tinggi. tentram, tapi Benar kayak banget, tentram. gini. Nah, ini diganggu mungkin anak-anak pemuda. Nah, kita juga mengharapkan untuk anak-anak muda yang di luar sana jika melakukan Sunmori tidak mengganggu kenyamanan ketentraman orang lain. Haknya orang itu juga perlu dihormati.
Benar banget. Ya, udah nggak terasa ya di segmen 2 kita sudah membahas berita-berita yang menarik. Ternyata di segmen ketiga ada apa ini? Ada satu berita lagi Kak, tapi ada berita satu dan juga ada video lucu. Tetap di Viral, ngobrol seru, Viral Indonesia. Masih di Viral, ngobrol seru, Viral Indonesia. Oke, di segmen ketiga ini kita akan membawakan berita-berita yang ringan saja ya. Yang slow Kak, yang slow. Ya, tadi sudah ada Tegang-tegang. berita yang berat-berat, kita akan beralih ke berita yang Lebih ringan stop. aja. Stop aja. Ya. Oke, kali ini sempat viral kemarin ketika IndiHome, ya, salah satu internet provider yang cukup besar di Indonesia, apalagi juga sebagian besar rakyat Indonesia itu menggunakan IndiHome. Nah, ini sempat down. Nah, kita langsung aja ke artikelnya. IndiHome lemot ramai dikeluhkan para netizen pada hari Rabu 17 November 2021. Jaringan IndiHome tampaknya sedang mengalami masalah bagi sebagian pengguna pada saat ini. Terpantau di lini masa, sudah ada cukup banyak keluhan mengenai jaringan IndiHome lemot atau bahkan down. Nah, ini juga ada beberapa komentar dari netizen yang dimana cukup menggelikan atau cukup bikin ketawa ya. Ini juga ada komentar, aing kira wifi di rumah doang yang bermasalah, pas buka Twitter ternyata bener aja IndiHome langsung trending di mana-mana. Tulis seorang netizen yang mengakses Twitter saat mengetahui apakah ada pengguna lain yang kena sih. Ya, memang sempat downnya IndiHome ini sempat trending di Twitter ya, trending ke nomor 3, tapi itu cukup saja. Kalau kita bisa trending Twitter itu luar biasa sekali. Pencapaian yang besar, yang hebat. Ya, ini ada juga komentar lain. IndiHome momen bolak-balik Zoom soalnya ke disconnect terus kalau yang lain. IndiHome tetangga juga lemot, jadi gak bisa menebeng buat naik kelas. Sebut pengguna yang sedang butuh akses internet IndiHome. Ya, ini cukup kampret juga. Karena memang dia mengeluhkan IndiHome lemot, tapi dia pakai IndiHome-nya tetangga. Wah. Ini sangat-sangat tidak baik untuk dicontoh ya. Kecuali kita kalau misalkan berbagi join gitu, itu nggak apa-apa. Tapi kalau dia keluh karena dia akan nyolong wifi, terus lemot dia protes, wah. Itu kebangetan. Oke, ini juga ada komentar wah dari bahasa Inggris ini. IndiHome, please help to fix your network. It's so lagging and to make it worse, it is a working day. Nah, ini juga sangat merugikan bagi orang-orang yang melakukan pekerjaannya di rumah, apalagi masa pandemi melakukan WFH, work from home, terus mengalami internetnya gangguan. Internetnya gangguan. Ini sangat menguras emosi. Ya, kalau seorang pengguna IndiHome yang lain. Ada juga, gue lagi ada kelas keluar mulu gara-gara gangguan dari IndiHome. Itu komplain dari user berikutnya di Twitter. Oh, IndiHome, kenapa lambat banget koneksinya? Apakah ada gangguan? Kalau gangguan, kenapa nggak ada email pemberitahuannya? Diam-diam baik @IndiHome. Ya, ini cukup juga ada pesan terbuka untuk IndiHome ketika ada gangguan. Harus mengabari dulu. Biar kita siap-siap pakai data dan lain sebagainya. Ya, memang mungkin beberapa provider lain itu ada yang mengirimi pesan email, pesan elektronik itu jika ada mengalami gangguan di waktu ini sampai ini. Tapi IndiHome ini diam-diam baik. Jadi menjadi sorotan oleh netizen. Namun demikian ada pula yang mengaku jaringan IndiHome mereka lancar-lancar saja. IndiHome kenapa deh? Punya gue lancar-lancar aja, sebut seorang warganet di Twitter. IndiHomeku bisa sih, tapi memang agak lemot. Semoga bisa ya, soalnya aku lagi daring. Awas saja kalau nggak bisa. Demikian harapan salah satu pengguna IndiHome. Ya, itu tadi ya, sempat menggelikan untuk para netizen yang berkomentar ya, terutama tadi misalkan nyolong wifi tetangga terus dia emosi. Emosi kan jangan lucu juga. Oke, kita langsung ke video lucu. Aku nggak tahu videonya apa, kita langsung saja lihat videonya. Ini dia. Halo guys, saya punya pertunjukan yang hebat. Mumpung ibu tidak enak, ibu itu lagi mendelik di mana itu tidak tahu, dan pertunjukannya heboh sekali. Dan pertunjukanku itu mungkin kalau buat saya itu kayak boneka ditaruh sak. Nah, ini kalau Mahes itu tak taruh beronjong, dia masih pentiling saja, mengesakkan sekali. Mumpung ibu tidak enak, tak delikkan di beronjong biar yang dibelikan es krim itu buahku. Oke, ini emang di luar perhatian orang tua. Ini cukup menggelikan ketika seorang kakak
dia lagi ngevlog asik-asik. Ya awalnya sih Calon biasa-biasa YouTuber, Kak. aja. Iya. Hah? Calon YouTuber. Calon YouTuber, bener banget. Dia ngevlog, dia dengan polosnya dia kayak ya mungkin Iya. menyapa pemirsa, terus kayak memberitahu campur Ya, bahasanya Indonesia dan Jawa. Jawa, Indonesia Dengan juga logatnya, bahasa logatnya gaul, Jawa. ya, bener banget. Terus habis gitu dengan endingnya dia mengasih tahu dan polosnya jika adiknya itu sedang Dimasukkan dimasukkan ke keranjang. Entah kemana ini orang tuanya, kok bisa ini? Bisa-bisanya ini anak si kakak ya tega naruh adiknya Ke keranjang. keranjang. Ya ini walaupun lucu dan menggelikan tapi tetap harus diperhatikan orang tua. takutnya mencederai adiknya yang tadi ya walaupun lucu tapi tetap kita harus melakukan perhatian khusus apalagi untuk balita Iya. yang ditaruh tidak sesuai tempatnya. Tapi adiknya tadi polos Kak. Polos gak sih? Iya adiknya? polos banget, bener polos banget. Dia emang berusaha nge-vlog, halo guys. Dan dimana memang halo guys ini sudah merajalela. Halo, guys. Bener banget. Ya udah, langsung saja ke video selanjutnya. Jalan, mama jalan. Terus. Kata mama. Lo. Mama ya apa sih, Ma? Oke, ini cukup menggelitik juga yang Iya. dimana si papa si papa sudah mengucapkan sama jalan, ya udah dong si mama jalan Ya, aja. jatuh. Jalan Emang sih aja. Kak, kita harus tahu di atas penderitaan orang lain. Ya ketika si mama jalan dia sudah menuju dunia lain. Enggak, Ya, maksudnya nyemplung ke sawah ya. Yang dimana emang ini cukup menggelikan ketika si papa sudah mengucapkan halo jalan ya. Ternyata jalan duluan. Selamat jalan dan jalan terus ketika dia udah jalan dia ke tempat lain dimarahi. Mama gimana sih? Kan sebel juga. Iya. Tapi si mama juga kurang hati-hati sih. Mungkin masih baru belajar naik apa tadi ATV ya. Iya. ATV terus habis itu nyungsep ke sawah. Ya ini cukup menggelikan. Tapi emang gimana orang yang menderita kita selalu tahu yang kurang baik. Maksudnya menderita dalam hal-hal lucu atau Iya. kotor. Oke, ada video lagi nggak ini? Udah cukup ya? Udah cukup. Cukup. Kita udah 30 menit Menemani. pemirsa di rumah. Sangat terasa banget ya. Iya. Oke, buat pemirsa di rumah yang ketinggalan acara-acara viral atau acara lainnya bisa nonton di mana? Di YouTube? Di YouTube-nya Surabaya TV, jangan lupa subscribe, nyalain loncengnya, juga like, komen, dan juga share sebanyak-banyaknya. Bener banget. Apa channel YouTube-nya? Surabaya Surabaya TV. Dan juga jangan lupa follow Instagram-nya di surabayatv.official. Dan juga bisa kunjungi websitenya di surabayatv.tv. Oke, buat pemirsa di rumah selalu taati protokol kesehatan, selalu memakai masker, Menjaga jarak, mencuci tangan, menjaga imunitas, dan melakukan vaksinasi. bener banget. Ya, kita juga mohon pamit undur diri. Sampai jumpa minggu depan. Saya Ardi. Dan saya Dika. Para salam viral. Bye bye.